Heeh. Itu dia. Penting banget untuk diversifikasi ya. Bagi-bagi ya kalau misalkan mau berinvestasi mungkin 30% di reksadana apa, 30% di reksadana apa gitu ya. Di Betul. pasar uang, pendapatan tetap, dan reksadana saham gitu ya. Untuk teman-teman pengen nyobain nih yang high risk, high return gitu ya. Siapa tahu kan cuannya lebih besar ya soalnya kalau misalkan di reksadana saham ya. Betul banget. Nah, biasanya kalau misalnya kita habis ngisi form buat profil resiko, itu hasil risk profile yang kita miliki itu biasanya ada rekomendasi juga nih, baiknya tuh kayak berapa persen di RDPT, reksadana saham, sama reksadana money market kayak gitu, Mbak. Nice sih. Jadi kayak Nah, salah satu hal pasti udah gampang banget gitu. gitu ya kalau misalkan di reksadana lebih ini ya, lebih mudah gitu ya, Tuh, nggak usah pusing dengan resiko ya Mbak Diana ya. Nah, salah satu tuh. hal yang dilakukan sebelum berinvestasi itu kan mempelajari produknya itu sendiri ya. Nah, kita mau dong Mbak mempelajari tentang reksadana, sebenarnya apa sih si reksadana ini, mungkin buat teman-teman yang belum terlalu mengerti ya reksadana. Nah, silahkan Mbak Diana. Oke, jadi kalau secara teorinya nih, secara bakunya, kalau reksadana berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, itu definisi reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal alias investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Itu bakunya ya. Tapi mungkin sederhana biar teman-teman lebih bisa mencerna gitu. Dana itu ketika teman-teman memberikan dana investasi, itu kan pasti ada beberapa investor yang akan memberikan dana investasinya juga untuk dikelola oleh manajer investasi. Nah, ini dana investasinya dikumpulkan, kemudian akan dikelola dan menjadi produk reksadana. Dan di dalam reksadana itu, uang teman-teman itu akan diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi termasuk saham, obligasi, dan juga deposito kayak gitu. Mm-mm. Jadi reksadana tuh satu wadah, tapi di dalam wadahnya itu ada beberapa portofolio investasi gitu ya. Iya, Jadi betul. kan ada orang yang beli obligasi pemerintah satu nih, yang kan sekarang lagi ada SBR 12 nih. Nah, kalau misalkan di reksadana tuh ada SBR 12, ada SR berapa Iya, gitu kali ya. Jadi ada beberapa obligasi gitu ya. betul banget, Mbak. Jadi mungkin kalau gampangnya tuh kalau di kehidupan sehari-hari ketika kita pengen makan buah tapi belinya es campur gitu, udah dapet alpukat, kelapa, Oke. gitu kan Uh, biasanya. jadi di Gak dalamnya ada beberapa ini ya, beberapa instrumen investasi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman join investasi di reksadana, keunggulannya apa aja sih, Mbak Diana? Jadi dengan teman-teman berinvestasi reksadana itu, dana investasi teman-teman dikelola oleh manajer investasi yang udah profesional dan udah mumpuni di bidangnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk kayak pusing nih mikirin, aduh market gimana nih, atau enggak kayak, aduh gimana ya, nggak ngerti instrumen apa sih, obligasi apa itu saham. Nah, teman-teman beli reksadana aja, nanti dananya itu akan dikelola oleh profesional yang handal gitu. Nah, yang kedua itu sudah terdiversifikasi. Diversifikasi itu apa sih? Jadi diversifikasi itu adalah melakukan investasi di berbagai instrumen dengan karakter yang berbeda-beda sehingga teman-teman bisa meminimalisir resiko dan juga memaksimalkan potensi imbal hasil yang akan teman-teman dapatkan seperti itu. Nah, diversifikasi ini tadi kita udah beberapa kali bahas juga ya Mbak. Jadi kayak misalnya meskipun teman-teman beli reksadana saham itu nggak 100% di saham semua, tapi nanti ada sekian persen tuh di obligasi juga, di deposito juga. Jadi macam-macam nih investasi aset yang bisa teman-teman miliki gitu di satu unit reksadana itu. Nah, terus kemudian iya, nah terus kemudian itu modalnya juga nggak begitu, nggak harus besar ya teman-teman, nggak harus kayak punya puluhan juta dulu buat investasi reksadana. Bisa dimulai bahkan hanya Rp50.000, seharga mungkin seharga Dari kopinya teman. oh, kita Rp50.000 ya di prinsipal ya. Udah bisa, iya prinsipal cash fund kita minimal 50.000 seharga kopinya temen-temen loh itu. Daripada beli ini kopi, aku mau nyebut merek ya yang mahal itu. Tapi kayak
Mendingan nabung dong di reksadana ya nggak sih? gitu. Nah terus nih ada keunggulan manfaat reksadana satu lagi yang teman-teman perlu ketahui juga, itu adalah manfaat likuiditas. Jadi ketika teman-teman berinvestasi reksadana, itu teman-teman bisa melakukan redemption atau pencairan dana itu kapanpun yang temen mau gitu, nggak ada yang namanya harus nunggu jatuh tempo dulu gitu, jadi di lock dulu dananya berapa tahun gitu. Jadi kalau sama nggak bisa, nggak, kalau di reksadana teman-teman bisa cairin kalau aja dengan settlement, waktu settlementnya itu maksimal banget 7 hari bursa, jadi cepet gitu, apa bisa dipakai lagi uangnya, teman-teman nggak usah khawatir Jadi kalau kalau misalnya misalkan pasar. ada kebutuhan mendadak ya harus pengeluaran apa gitu harus ini ya bisa cepet-cepet ya di Betul, betul. oke oke. Jadi penasaran banget nih kalau misalkan prinsipal aset manajemen produk-produknya yang bisa dibeli nih di aplikasi Bright. Ini ada apa aja Iya, nih? Jadi nih teman-teman kan bisa ini ya. mungkin merasa cocok untuk berinvestasi reksadana dan bingung mau beli apa, ini ada beberapa opsi reksadana prinsipal yang teman-teman bisa investasikan melalui aplikasi Bright. Yang pertama itu ada reksadana indeks, Principal Index IDX30. Jadi Principal Index ini cocok banget buat teman-teman yang punya profil risiko agresif tapi pengen investasi di instrumen yang isinya tuh saham-saham blue chips. Blue chips itu berarti market cap-nya tuh tinggi, kapitalisasi pasarnya tinggi, dan likuiditasnya baik gitu. Dan IDX30 sendiri ini anggotanya itu memiliki track record dengan pembagian dividen yang cukup tinggi gitu. Jadi performance-nya juga cukup ini ya, potensial gitu. Dan reksadana indeks sendiri ini tujuannya untuk mimicking underlying yang menjadi benchmarknya gitu, karena ini benchmarknya adalah indeks IDX30, berarti underlying asetnya adalah saham-saham yang menjadi anggota IDX30. Terus yang kedua itu ada reksadana Principal Balance Strategic Plus. Nah, ini reksadana apa nih, Mbak? Campuran. Nah, reksadana campuran ini cocok untuk teman-teman yang profil resikonya tuh moderat. Kalau misalnya moderat berarti jangka waktu investasinya mungkin sekitar 3-5 tahun gitu, jadi menengah, nggak begitu singkat tapi nggak begitu lama juga. Dan cocok untuk teman-teman yang nggak apa-apa ada risiko tapi jangan terlalu tinggi, dan imbal hasilnya itu cukup bersaing tapi nggak begitu tinggi gitu. Terus ketiga itu ada reksadana Principal Cash Fund. Nah, kalau Principal Cash Fund ini merupakan reksadana money market, cocok untuk teman-teman yang memiliki profil risiko konservatif. Sebagian besar alokasi asetnya di money market ya. Money market itu berarti deposito atau obligasi di bawah jatuh temponya yang di bawah 1 tahun. Dan Principal Cash Fund ini yang tadi aku sebut minimum subsidinya itu cuma 50.000 aja. Satunya hanya level 1. Jadi cocok juga misalnya untuk opsi dana yang memiliki kebutuhan likuiditas yang cukup cepat gitu. Tapi karena ini juga resikonya rendah gitu kan, ini hanya money market, mungkin high risk high return juga ya, risikonya rendah, potensi imbal hasilnya juga tidak setinggi di reksadana saham. Gitu. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya dari tadi tuh di benak saya, pertanyaannya ini tapi nanti akan saya bacakan ya. Nah, mau mengulang tadi produk-produk reksadana prinsipal yang ada di Brights itu kan ada 3 ya. Ada reksadana ini prinsipal IDX 30, reksadana prinsipal Balance Strategic Plus, itu reksadana campuran ya. Kalau yang tadi IDX 30 itu reksadana indeks dan ETF ya. Nah, ini bukan semua gimana? Bukan reksadana indeks. Oh, oke. Nah, yang ketiga reksadana Principal Cash Fund itu reksadana pasar uang ya. Iya. Nah, ya. Nah, ini supaya sangat terjangkau ya, Mbak. Bisa dipesan minimum berapa, Mbak Diana? Yang Principal Cash Fund ya? Itu untuk nasabah retail itu minimum 50.000 aja di aplikasi Bright sudah bisa mulai investasi. Oke, baik. Selanjutnya mungkin
kita akan ke sesi Q&A buat teman-teman yang ingin bertanya terkait investasi dan reksadana bisa langsung saja ketik di kolom komentar dan kita akan bacakan dan diskusi bareng Mbak Diana ya. Dan kita akan bagi hadiah berupa 5 merchandise menarik untuk 5 penanya terbaik dan kita akan umumkan siapa pemenangnya nanti di IG feed maupun di IG story, jadi tetap stay tune ya. Nanti ada pertanyaan yang pertama ini. Sebentar. Dari Shevani Talia. Kalau masih ada KPR, disarankan nggak sih untuk investasi reksadana juga di saat yang sama? Gimana nih Mbak Dia? Sebenarnya kan KPR itu bentuknya hutang ya, kita nyicil untuk bayar. Sebenarnya disarankan lebih baik kita fokus untuk melunasi KPR itu dulu, baru kita investasi reksadana. Tapi karena KPR itu kan sebenarnya kadang teman-teman tuh ada yang ambil jangka waktunya cukup panjang ya, ada yang kayak 15 tahun, 20 tahun. Karena kayaknya nggak juga gitu harus nungguin 20 tahun dulu baru investasi reksadana. Kalau gitu kapan mulainya? Nah mungkin bisa di manage dulu nih uangnya, diporsiin. Misalnya make sure itu untuk bayar KPR-nya itu gak ganggu cash flow gitu. Jadi misalnya maksimum banget harusnya nggak lebih dari 20 atau 30% dari total income gitu, total pengeluaran. Terus nanti mungkin bisa disisihkan 5% aja dari total pendapatan teman-teman, total pendapatan Kashefa gitu untuk diinvestasikan di reksadana. Tapi make sure sebelum menyisihkan 5% itu untuk investasi, itu kewajibannya sudah dijalankan dulu ya. Jadi udah bayar cicilan KPR-nya dulu, di bulan itu udah dibayar dulu. Tagihan listriknya jangan lupa, biaya makannya harus dulu. Misalnya punya popok bayinya jangan lupa ya, itu diamanin dulu pokoknya semua yang penting-penting, baru nanti kalau misalnya ada sisanya itu misalnya 5% itu boleh diinvestasikan di reksadana gitu. Jadi walaupun ada KPR, apalagi misalkan KPR-nya sampai 20 tahun juga jangan sampai lupa untuk berinvestasi ya. Betul. Diana, ya. Apalagi kalau misalkan investasinya di reksadana yang resikonya juga kecil ya Mbak Diana, jadi kedepannya juga aman. Baik, yang selanjutnya mohon ditunggu ya. Gimana cara memilih reksadana saham yang bagus ya? Kan macam-macam tuh produk saham dalam satu produk. Gimana kita tahu saham yang dipilih memang beneran bagus? Dari Dindan M. Silahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Adinda NM. Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya ini salah satu opsi kalau misalnya teman-teman mau investasi di reksadana yang udah pasti bagus, itu reksadana indeks sih solusinya. Kenapa? Karena kalau reksadana indeks, contohnya reksadana indeks IDX30 itu kan IDX30 sendiri ini sudah melalui proses filternya dulu nih. Jadi benar-benar saham di dalamnya tuh udah pasti blue chip, market cap-nya tinggi, likuiditasnya bagus gitu kan. Jadi saham-saham yang cukup promising dan memiliki kinerja yang bisa dibilang cukup baik gitu, sehingga fondasinya juga cukup baik. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung gitu pelajarin reksadana saham yang indeks gitu kan, kita harus nggak tahu juga ya, maksudnya mungkin bukan nggak tahu sih, mungkin ragu gitu kan untuk ngelihat untuk mempelajari isi-isi reksadananya. Nah teman-teman bisa langsung investasi di reksadana indeks aja gitu. Karena kalau reksadana indeks itu balik lagi tadi yang seperti aku jelaskan, itu memang sudah melalui proses screening dulu gitu, dan udah pastilah itu adalah reksadana udah pasti saham-sahamnya juga cukup bagus. Baik Mbak Diana. Nah, oke. Apalagi tadi sih saya lihat memang portonya bagus-bagus ya, saham-sahamnya tuh bagus sih, ada yang terkemuka di negeri ini kan ya, dan banyak sih portonya ya, kalau misalkan dilihat pengelolaannya aja sampai berapa ya ini ya, 100 M lebih ya. Iya betul. Dan informasi juga nih, kalau misalnya IDX sendiri ini itu merupakan indeks dengan
penggerak terbesar loh di market gitu loh, di IHSG hingga 70% gitu. Jadi kalau misalnya IHSG naik ya berarti otomatis kemungkinan besar performance IDX berarti juga naik, berarti artinya kayak gitu. Karena total market cap-nya tuh tinggi gitu. Baik, Mbak Diana. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Amufida. Dampak resesi pada reksadana gimana ya, Kak? Gimana nih, Mbak Diana? Sebenarnya dampak resesinya itu tergantung masing-masing produk juga ya, karena kan setiap produk itu kriterianya underlying asetnya juga beda-beda, dan penggerak dari harga underlying aset tersebut juga kan beda-beda gitu. Jadi sebenarnya resesi itu merupakan salah satu fenomena ekonomi gitu kan, yang pastinya akan memiliki pengaruh ke semua instrumen investasi, gak cuma reksadana aja. Itu pasti adanya pengaruhnya juga ke reksadana, tapi balik lagi nih, itu harus dipelajari dulu. Ini maksudnya instrumen investasi apa, terus kira-kira ada nggak aset di instrumen investasi tersebut yang sangat sensitif dan apa ya, bisa digerakkan oleh si indikator ekonomi yang terpengaruh oleh resesi juga gitu. Karena beda-beda, soalnya ada yang bisa jadi diuntungkan tapi ada juga yang dirugikan gitu. Iya sih, bener banget Mbak Diana. Jadi harus di ini dulu ya, dilihat dulu portofolio isinya ya. Balik lagi tadi dusnya dalam berinvestasi, analisis jangan lupa ya. Bener. Baik, pertanyaan yang selanjutnya nih dari Tutwen 16, potensi resiko apa yang bisa ditimbulkan nih kalau misalkan kita investasi reksadana? Seperti itu. Oke. Tadi resiko-resiko reksadana ya? Benar. Oke. Jadi ada beberapa resiko reksadana. Yang pertama itu resiko one prestasi. One prestasi itu apa sih? Jadi resiko one prestasi itu ketika di dalam reksadana itu kan ada perjanjian dari beberapa pihak yang mengelola reksadana tersebut dong, otomatis misalnya dari MI dengan BK-nya gitu. Nah, one prestasi ini resikonya ketika dalam perjanjian tersebut ada beberapa pihak yang tidak menjalankan sesuai dengan pasal-pasal di perjanjian tersebut gitu contohnya. Terus yang kedua itu ada risiko dari segi faktor ekonomi gitu. Karena kan ekonomi pasti tentunya akan berubah-berubah dong berdasarkan banyak hal gitu kan. Kebijakan ekonomi juga berubah-berubah. Nah, hal itu juga bisa mempengaruhi kinerja reksadana baik ke arah negatif maupun positif gitu. Kemudian ada resiko likuiditas. Jadi likuiditas ini tidak dapat memenuhi kewajiban untuk pencairan reksadananya itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada berkurangnya nilai aktiva bersih atau NAB per UP ya. Karena kalau ini sih emang karena investasi itu pasti berfluktuasi ya. Nilainya pasti akan berubah dan itu sudah menjadi sifat dari instrumen investasi itu sendiri.